Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Sadaqallahu adzim. Segenap keluarga besar Pak Sudarwanto dan Bu Leni, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah kita istirahat bulan kemarin ya. Alhamdulillah hari ini insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa. Dan yang terlebih penting lagi adalah bahwa semangat kita di dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa itu nggak boleh kendor, nggak boleh berhenti. Termasuk di dalamnya adalah kita berbuat baik, ya, beramal soleh. Ya, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, ya, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan dalam urusannya dengan amal soleh. Ya tadi nih, ya. Mungkin kerja cari nafkah kita bisa capek, ya. Kerja urusan dunia, urusan bisnis bisa capek, ya. Tapi kalau urusan akhirat, ya, ini nggak boleh capek kita. Ya, semangat dan terus semangat, nggak boleh futur. Ya, sebab manakala kita futur, ya lemah kita, ya semangat ibadah kita lemah itu nanti akan berdampak kepada yang lain. Ya. Dan itu akhirnya akan membuka celah setan untuk ya menguasai kita. Ya, sebab orang yang lemah iman kan setan mudah masuk. Ya. Bahkan boleh jadi pikiran kita ini bisa dikuasai. Ya, betul ada orang kemasukan setan itu betul. Ya, Al-Baqarah 275. Ya, Allah menyebutkan ya bahwa yang namanya orang yang sedang kemasukan setan itu ada gitu. Nah, diantaranya siapa? Ya orang yang makan riba, ya, makan barang haram. Itu seperti orang kerasukan setan. Ya, Allah memberikan gambaran seperti itu. Ya, kalau orang sudah kemasukan setan kan berarti dia nggak sadar dirinya itu siapa. Ya, dia sudah dikuasai sepenuhnya pikirannya oleh ya makhluk halus lah orang bilang, ya, setan, jin dan sebangsanya. Dan itu ada, itu nyata gitu. Ya, karena Allah sendiri menyebutkan ya bahwa orang yang kerasukan setan itu betul ada, ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, di akhiratnya makanannya aja buahnya kayak kepala setan. Ya. Pohon apa namanya itu? Katanya pohonnya ada tuh di satu daerah yang tandus kering, pohonnya berduri, ya bentuk buahnya seperti kepala setan. Pohon zakum. Nah, Quran menyebutnya pohon zakum. Jadi kalau di dunia saja gambaran pohonnya dan buahnya itu udah mengerikan, ya, apalagi di akhirat. Ya. Tuh, pohon, ya, buahnya mirip kepala setan. Ya. Nah, oleh karenanya, ya kembali kepada kita bagaimana tidak boleh lelah, tidak boleh capek, tidak boleh putus, tidak boleh berhenti kita dalam urusannya dengan amal soleh. Ya, kenapa? Karena setan dengan bala tentaranya pun demikian, dia nggak pernah berhenti. Dari depan, dari samping kiri, samping kanan, samping kiri, dari belakang, atas, bawah, dia terus menggoda kita, ya, mengganggu kita. Ya, kalau di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Nukaim al-Zawziyah, ya ketika beliau menafsirkan surah Fatihah itu, ya, di antaranya adalah doa kita, iya apa ihdinas syiratal mustaqim. Ya, kita baca berapa kali itu dalam sholat? 7 kali kan? 17 kali. Ya, Fatihah kan 17 kali, ya, 17 rakaat.
Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah hamba ke jalan yang lurus. Nah, untuk menuju jalan yang lurus ini nggak mudah. Ya, setan mengerahkan semua potensinya tadi untuk apa? Menyesatkan kita. Ya, menggelincirkan kita yang manusia. Ya, kalau di matematika itu kita tarik garis ya, atau vektor gitu ya. Itu kan bisa diketahui tingkat kemiringannya 0,00 sekian ya. Sekalipun 0,00 sekian itu sudah tidak lurus lagi kalau dalam konteks matematika ya. Demikian pula dalam hidup kita ya. Jadi bagaimana nih kita selalu lurus ya. Gak boleh menyimpang ya, sebab manakala kita menyimpang ya habis kita ya. Terbuka celah untuk berbuat maksiat ya, yang kita takut kalau kita mati ya, dalam keadaan berbuat maksiat. Alhamdulillah ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan yang dipesankan kepada kita itu jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan ya berserah diri kepada Allah. Artinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya jangan pernah lelah untuk lillah. Jangan pernah capek, jangan pernah berhenti ya, karena memang dunia tempatnya capek ya. Mas Rian kerja capek, nyari duit capek, betul. Belajar baiknya Mbak Tania capek, iya ya. Sekarang kan orang bilang apa, generasi rebahan. Dikit-dikit terbahan, dikit-dikit terbahan ya. Belajar online 2-3 jam jenuh, rebahan ya, gitu ya. Memang itulah ya, tantangannya gitu ya. Capek memang ya, karena dunia memang tempat untuk capek ya, lelah ya. Kalau kita santai-santai saja, sedikit amal soleh kita santai-santai saja, tidak ada pahala yang bisa kita kumpulkan ya. Kenapa ya? Jangan kamu mengaku beriman sebelum diuji oleh Allah. Bentuk ujiannya apa ya? Ini kehidupan yang kita jalani ya. Sakit, sedih, kehilangan, apalagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya. Itu sunatullah ya. Rasulullah saja mengalami hal seperti itu. Para nabi dan rasul sebelumnya juga mengalami itu ya. Lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam digergaji beliau punya badan ya kan? Putra beliau siapa? Putranya Nabi Zakaria yang beliau sangat pengen punya anak ya. Robbi habli minas solihin, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisi. Itu doanya Nabi Zakaria ya. Beliau minta kepada Allah sampai-sampai ketika malaikat datang, gimana mungkin, saya udah tua, istrinya juga udah tua, tapi Allah masih kasih ya. Sama seperti halnya kelahiran Nabi Ishak ya kan. Istrinya Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga tua, makanya dikasih nama Ishak ya, yang tertawa. Nah Nabi Zakaria pun demikian, ketika beliau pengen banget punya anak, ini Allah kasih siapa? Nabi Yahya alaihissalam ya. Nabi Yahya pun oleh kaumnya beliau dibunuh, menggal kepalanya. Nabi Yahya ya, kejar-kejar, cari, tangkap ya, dihukum dengan cara begitu. Dan nabi-nabi yang lain banyak ya yang mengalami nasib bahwa mereka dibunuh oleh kaumnya. Apa artinya? Ya itulah ujian dalam hidup, ujian di dalam mempertahankan akidah, ujian di dalam mempertahankan keimanan ya. Rasulullah pun begitu. Rasulullah itu kurang apa? Beliau dikenal pemuda yang santun, baik, nggak ada celahnya, makanya diberi gelar Al-Amin ya kan. Tapi manakala beliau berdakwah menyampaikan tauhid, beliau dimusuhi, beliau diusir ya, diusir. Nah, kan sebelum beliau nih, awal-awal beliau dapat wahyu gitu ya, ada beberapa ciri yang oleh Khadijah beliau tanyakan kepada pamannya Waraqah bin Naufal ya, kita kenalnya pendeta. Nah oleh Waraqah
diceritakan Khadijah ceritalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Waraqah? Ini yang dimaksud di dalam kitab Injil, kitab Injil yang masih asli, ya, bahwa ada Namus itu nama lain dari malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah menyampaikan wahyu. Apa kata Waraqah? Suatu saat engkau akan diusir oleh kaummu, ya, akan diusir. Rasulullah seolah-olah nggak percaya, masa sih saya diusir, saya kan orang baik. Bahkan saya itu termasuk orang yang sangat dihormati lah ketika konflik kabilah hampir saja perang banjir darah gitu ya, ketika Hajar al-Aswad bergeser kan, Rasulullah letakkan sorbannya, beliau yang angkat, ayo angkat sama-sama, kan begitu, nggak jadi perang, ya. Itu udah luar biasa. Tapi kenapa kok saya diusir? Dan Abu Jahal sendiri mengakui Rasulullah bukan diusir karena sifatnya, bukan karena sifatnya yang santun, sifatnya lembut, yang al-amin, yang dipercaya, bukan. Karena apa? Karena beliau mengajarkan qul la ilaha illallah. Hubungannya dengan iman. Ya, jadi orang yang mendakwahkan kalimat tauhid, orang yang mengajarkan keimanan, mengajak orang lain untuk beriman, pasti resikonya akan dimusuhi, ya, diusir, bahkan dibunuh. Kenapa? Lantaran mengajak manusia kepada Allah. Sunatullah. Ya. Jadi kalau para nabi dan rasul saja mengalami seperti itu, ya kita pun, ya, selama kita ini menjaga dan memelihara, mempertahankan iman kita, pasti kita akan mengalami ujian itu. Ya. Jadi setan itu luar biasa, caranya halus, kemudian agak-agak menengah, sampai akhirnya gunakan cara-cara yang kasar. Ya. Nah, termasuk yang kita mau bahas nih, perang pemikiran, itu strategi setan. Jangan dikira itu bukan strategi setan. Ya. Mungkin orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu udah nyerah gimana caranya mengalahkan orang Islam. Ya, makanya di sini kan ada ucapan Perdana Menteri Inggris ya tahun 1886, Gladstone. Ya. Itu 1886 saja mereka udah sadar betul kalau mengalahkan umat Islam dengan perang fisik, Hizbul Askari, ya, perang fisik, perang bertentara, mereka katakan mereka nggak akan menang. Fakta sejarah membuktikan itu. Ya, misalnya sehebat-hebatnya tentara Kubilai Khan, Hulagu Khan, ya, Genghis Khan, toh akhirnya mereka kalah dengan pasukan kaum muslimin. Ya, pertempuran Ain Jalut, ya. Kesultanan Mesir yang terakhir, Saifuddin Al-Qutus menghadapi pasukan, ya, Genghis Khan. Ya, Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Perang salib kita tahu Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Peperangan-peperangan besar yang lain bahkan kaum muslimin dikeroyok oleh 5 benua, toh Allah tetap berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi orang kafir ini udah gimana caranya mengalahkan umat Islam kalau dengan fisik mereka udah nggak mungkin. Iya. Iya. Kenapa? Fakta sejarah begitu. Termasuk pertempuran di laut. Ya, kalau nonton film The Pirates of Caribbean, itu digambarkan sosok Barbarossa itu sosok yang jahat, ya, Barbarossa. Padahal sejarah aslinya Barbarossa itu salah satu pahlawan Islam, pelaut yang luar biasa. Ya, Barbarossa, ya. Kalau orang Barat nyebutnya Barbarossa, ya, diambil dengan ada kaitannya dengan barbar gitu ya. Itu ada bentuk-bentuk cara mereka untuk menyudutkan gitu umat Islam. Ya. Padahal itu adalah pejuang pelaut Muslim yang luar biasa. Ya. Intinya apa? Di darat, di laut, barat, nyerah, angkat tangan. Ya, bayangkan waktu perang penaklukan Konstantinopel, ya, itu perahu nyebrang bukit, coba. Ya, mereka tuh nggak masuk akal itu. Bagi mereka itu nggak, ini aneh nih kalau sampai, ya, ratusan perahu, ya, bisa nyebrang bukit
Itulah strategi cerdasnya Muhammad Al-Fatih. Ya. Ini strategi perang mana gitu, logika mana gitu kalau perahu itu bisa naik ke bukit. Ya. Dan itulah salah satu kunci ya keberhasilan pasukan ya Muhammad Al-Fatih ya waktu penaklukan Konstantinopel. Itulah hebatnya Islam. Ya, di perang salib pun Salahuddin Al-Ayyubi demikian. Jadi Barat itu nggak mungkin mereka mengalahkan Islam. Orang kafir nggak mungkin mengalahkan Islam dengan perang fisik. Ya, ribuan meriam sekalipun mereka nggak akan mampu. Akhirnya apa? Dipikirkanlah cara lain. Ya. Masuklah miras, narkoba, hiburan-hiburan, ya, kesenangan-kesenangan dunia. Itulah yang pada akhirnya membuat apa? Kita lemah. Ya, yang disebut al-ghazwah al-fikriyah, perang pemikiran. Ya, di mana orang yang diperangi tidak sadar kalau dia sedang diserang. Ya, kalau sekarang apa namanya, proxy war atau apa gitu ya. Ya, tapi inilah bahwasannya kita ini sedang diperangi, sedang dijajah. Ya. Perang pemikiran dan dampaknya luar biasa. Kalau perang dengan senjata, bom apa-apa itu perang dampaknya terbatas. Tapi kalau sudah perang pemikiran, ya, sampai pelosok, sampai manapun di mana di situ ada orang, berita informasinya sampai kepada mereka, pikirannya bisa berubah. Ya. Tuh bahayanya perang pemikiran. Ya. Jadi di antara yang digunakan adalah dengan menggelorakan yang namanya sekularisme, liberalisme, pluralisme, materialisme. Ya, saya kan yang kalau di SMA itu udah belajar ya, paham-paham itu ya. Ya, katanya belajar belum tuh? Ya. Yang namanya materialisme, kapitalisme, sosialisme, ya. Itu kan berangkat dari pemikiran. Ya. Berangkatnya dari pemikiran. Karena apa? Karena kita manusia, kita bekerja, kita berbuat, kita bertindak. Landasannya itu tadi cara berpikir kita. Kalau materialisme, apa yang memotivasi dia bekerja, dia berbuat? Harta, materi. Jadi semata-mata tujuannya adalah materi, kekayaan yang dicari, nggak ada yang lain. Ya. Nah, dari situ masuk ke paham-paham yang lain, sekuler. Apa itu sekuler? Sekulerisme, ya. Paham yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Pisahkan agama dari urusan dunia, urusan pekerjaan, bisnis, ekonomi, ya, urusan birokrasi, pemerintahan, kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan bahkan pendidikan, ya, kaitannya dengan apalagi politik, ya. Apa kampanye sekulerisme? Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, jangan bawa-bawa agama dalam urusan bisnis, jangan bawa-bawa agama dalam urusan sosial budaya. Tuh, mereka masuk di situ secara halus. Ya, kan pernyataan-pernyataan seperti itu kan banyak. Jangan bawa agama lah dalam urusan politik. Ya, jangan bawa agama dalam urusan bisnis. Ya. Nah, mereka dalih dengan dalih bagaimana bisa untung ya kalau dalihnya apa bawa agama katanya ya. Nah, itu jadi selalu doktrinnya begitu, sekuler, memisahkan ya. Dan ini sudah terjadi di Turki ya, masa setelah keruntuhan kekhalifahan Utsmani 1924 berkuasalah tokoh sekuler yang didukung oleh militer, siapa namanya, Mustafa Kemal Atatürk. Yang katanya sekarang aja kuburannya masih bau bangkai. Iya, benar. Ya, sekalipun sudah itu jasadnya ditolak oleh bumi, ya, harus ditindih dengan 40 ton marmer. Ya, karena bumi menolak jasadnya. Ya, itulah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, diazab di dunia dengan cara seperti itu. Ya, ini yang berbau Arab dicoret, azan nggak boleh pakai bahasa Arab, sekolah-sekolah dilarang mengajarkan bahasa Arab, ya, termasuk ya, pokoknya apapun yang ada unsur-unsur Arabnya dilarang, ya. Dan ini sekarang bibit-bibit ini ada di negeri kita, hal-hal yang berbau Arab dicurigai, ya, misalnya apa,
Oh, yang habis Quran ini ciri-ciri fundamentalis, ya. Yang nggak hafal partai politik, yang belajar bahasa Arab katanya. Ini kan tujuannya udah jelas kemana, ya. Seperti yang pernah terjadi dulu di Turki, sekuler. Jadi intinya sebetulnya bukan Arab yang dia benci, Islam. Ya, yang dibenci itu Islam. Jadi segala hal yang berbau Arab, ya, diserang, dibully, ya. Padahal pada hakikatnya yang mereka serang, yang mereka bully itu adalah Islam. Jangan salah kita. Ya. Baik, ya. Jadi paham sekuler, ya. Nah, masih masih satu kelompok dengan paham sekuler, muncullah yang namanya paham pluralisme. Ya, pluralisme. Ya, pluralisme, apalagi kalau dikaitkan apa ditarik ke dalam wilayah agama, muncul doktrin apa? Tidak ada agama yang benar. Tidak ada kebenaran mutlak. Kenapa? Semua agama sama. Semua agama benar. Nih hati-hati. Ya. Doktrin yang sampai kepada kita begitu, semua agama sama, semua agama benar. Pluralisme agama. Ya, bahkan sampai ada satu agama itu yang semua agama masuk di situ. Ya. Namanya agama Bahai. Yang namanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, animisme, dinamisme masuk di situ. Jadi sinkretisme. Sinkretisme itu gaduh-gaduh, campur aduk. Ya. Pluralisme agama. Karena mereka meyakini apa? Bagi mereka tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang mengklaim bahwa agama itu paling benar. Nah, ini kan berbahaya buat kita orang Islam. Ya. Mungkin dalam konteks Pancasila, dalam konteks hidup bermasyarakat di negara kita akui ada agama lain, ya. Tapi itu bukan pluralisme, pluralitas. Beda ya, beda pluralisme dengan pluralitas. Ya, kalau pluralisme itu sudah menyangkut wilayah pemikiran, ya, menganggap itu tadi menyamaratakan semua agama. Tapi kalau pluralitas itu adalah realitas di lapangan bahwa ada perbedaan. Ya, agama kita di Indonesia aja berapa agama resmi? 6. Ya, suku bangsa kita sangat beragam, ratusan. Ya, bahasa yang ada di negara kita sangat beragam, luar biasa. Kita akui itu. Ya. Dan tidak bertentangan dengan Islam karena memang begitu. Ya, Allah ciptakan manusia itu apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Su'uba wa qabaila lita'arafu. Itu pernyataan dari Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya pluralitas. Tapi bukan pluralisme. Sebab kalau sudah bicara pluralisme, itu tadi tidak ada kebenaran mutlak. Artinya tidak ada agama yang paling benar. Semua agama sama di mata Tuhan. Itu menurut paham pluralisme agama. Nah, kalau begitu, ya buat apa kita beragama kan gitu. Mungkin hari ini kita ke masjid, besok ke sinagog misalnya. Ya, atau besoknya ke kelenteng, ya kan? Kalau bicara paham pluralisme mungkin sah-sah saja karena apa? Semua agama benar, ya. Mungkin kita cari agama yang lebih santai gitu ya. Ya, bawaan manusia kan kecenderungannya begitu. Tapi Islam memandang, Allah memandang, ya, Quran menjelaskan tidak begitu. Ya, dalilnya jelas. Ali Imran ayat 19. Ya, inna dina indallahil Islam. Itu harga mati buat kita itu sebagai seorang muslim. Ya, nggak boleh kita ragu. Apa bener nih agama saya yang paling bener nih? Ya, apa bener nih agama saya yang paling baik? Ya. Nah, kalau kita yakin kepada Quran, ya harus bahwa hanya Islamlah yang diterima oleh Allah. Al-Imran 85-nya apa? Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Celaka orang yang memilih agama di luar Islam. Ini Allah yang menegaskan. Ya, bukan kita. Quran yang menegaskan itu. Ya. Nah, jadi Mas Rian katanya apa itu jangan ragu. Oh, saya sebagai seorang muslim saya yakin bahwa agama saya ya yang paling baik, yang paling benar. Kenapa? Oh, ini loh ayatnya. Ya, tunjukkan Al-Imran 19, Al-Imran 85.
As-Saff ayat 9, ya, Al-Fat ayat 27. Nah, itu fakta bahwa Allah menangkan Islam di atas agama-agama yang lain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Orang kafir nggak senang, orang musyrik nggak senang, iya, wajar. Kenapa? Karena Allah memilih Islam ini, Allah mengutus Rasulullah dengan membawa Islam, liyuzhirahu 'ala dini kulli, dimenangkan di atas agama-agama lain. Ini bagi kita harga mati. Boleh kita ragu. Ya, sedikit saja kita ragu, wah hati-hati. Copot iman kita. Ya, lepas kita punya iman. Ya, makanya Rasulullah sampaikan, sekalipun tubuh kalian akan dicincang, dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ya, jangan lepaskan. Ya, megang akidah itu seperti megang bara api yang panas. Ya kan begitu memang. Ya, awal-awal kan kisah para sabiqun al-awwalun, gimana mereka menghadapi siksaan luar biasa. Ya, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Habab bin Arad, keluarga Sumayyah. Ya, siksaannya luar biasa, termasuk yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Ya, teror fisik, teror psikis mereka alami. Ya, jadi yang kuku dicabut, mata dicungkil itu biasa. Ya, diterima oleh para as-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang pertama kali masuk Islam. Ya, sampai ada yang ditombak dari bawah tembus ke kepala. Ya, Sumayyah, syahidah pertama. Berat. Ya, Rasulullah cuma sampaikan, sabar wahai Ammar bin Yasir, sabar wahai keluarga Habab. Kenapa? Allah menjanjikan kalian dengan surga. Itu hiburan yang bisa disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah tidak bisa melakukan perlawanan. Ya, beliau cuma sampaikan sabar dan bergembiralah kalian. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan surga untuk kalian. Tuh, perjuangan para sabiqun al-awwalun. Ya. Jadi kembali ke sekarang kita ini, ya, itulah yang akan terus kita terima. Ya, kita diserang dari berbagai macam arah, termasuk nih, ya, paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang bisa merusak akidah kita. Ya. Apa tadi? Pluralisme agama. Tidak ada kebenaran mutlak. Semua agama sama. Ya. Bahkan Tuhannya dianggap sama semua. Padahal kan dalam Islam beda. Konsep Tuhan dalam Islam berbeda dengan konsep Tuhan di agama lain. Ya. Dalam agama kita, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa. Ya, Allahus samad. Allah tempat kita meminta. Ya, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu nggak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Siapa? Karena ada agama lain yang menganggap Allah itu punya anak, kan gitu. Ya, kan dibantah oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sekutu yang menyerupai. Ya. Enggak ada apapun makhluk yang menyerupai. Sekalipun manusia menganggap bahwa Tuhan itu punya anak, ya, Tuhan itu punya ibu, nah itu udah sesat, berarti udah menyimpang dari tauhid yang murni. Nah, jadi konsep Tuhan saja kalau kita pakai ukuran Al-Quran, ya beda sudah. Ya, bahkan telah kafir orang yang mengatakan kalau Tuhan itu ada 3, ya kan? Surat Al-Maidah ayat 57 kalau nggak salah. Ya, jadi jelas tegas, ya, bahwa Islam menolak yang namanya pluralisme agama. Nah, satu lagi nih, apa itu? Liberalisme agama. Ya. Jadi paham liberalisme ini bahwa mereka mau boleh berbuat, boleh bertindak semau mereka. Ya, bahkan sampai mengatakan apa? Tuhan nggak boleh mengatur privasi saya. Itu paham liberalis. Ya, sampai-sampai dia katakan bahwa dirinya itu nggak mau diatur oleh Allah. Itu kan liberalis. Dia boleh ngomong apa saja, dia boleh berbuat apa saja, yang penting tidak mengganggu orang lain. Wah, bahaya. Ya, paham liberal. Ya. Jadi semuanya serba bebas, bablas. Ya, bukan bebas berbatas, ya, tapi bebas tanpa batas. Nanti bahaya. Ya.
Jadi kalau kebebasan tanpa batas, ya itu justru pada akhirnya akan menyesatkan kita. Ya. Kita ini makhluk bebas, makhluk merdeka, tapi ada batasannya. Ya. Kita hanya boleh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat merdeka ya, di dalam agama kita. Ya. Nah, pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia itu sudah keluarkan fatwa yang namanya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama haram hukumnya. Nah, dari situ ya tahun 2005 ya, jadi sudah dikeluarkan fatwa haramnya paham pemikiran ya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, ini hati-hati nih anak muda nih, kalau nggak kuat basic pemikirannya itu akan dengan sangat mudah untuk apa? Di brainstorming, cuci otak, ya, didoktrin, ya, di brainstorming, dicuci otaknya, kemudian disusupkan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Nah, ini yang terjadi dengan saudara kita di Uyghur, ya. Mereka di brainstorming, tidak lagi mungkin nanti mengatakan agamanya yang paling benar, ya. Nah, bahkan aktivitas kegiatan ibadah sesuai tuntunan agama saja mereka udah nggak diberikan keleluasaan, sholat, puasa, ya. Kenapa? Karena sudah didoktrin oleh paham yang anti Tuhan, yang benci kepada agama, ya. Nah, ini kita takutkan akan terjadi di negara kita, ya. Baik. Nah, jadi jelas tegas bahwa orang-orang kafir itu udah lama, ya. Bahkan sejak zaman para nabi dan rasul itu di awal-awal, ya, misalnya pada masa Nabi Syed, pada masa Nabi Nuh, Nabi Yunus, ya, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ya. Pokoknya para nabi dan rasul sudah Allah tunjukkan kepada kita. Ternyata banyak penentang risalah tauhid. Ya. Banyak orang yang menentang ajaran para nabi dan rasul, ya, bahkan sampai hari kiamat. Ya. Jadi sunnatullah, sekali lagi, ya, bahwa orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam, itu akan selalu ada, ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Nah, kita ini di Jawa Barat, ya, umat Islam itu kan dituduh apa? Paling tidak toleran, ya. Nomor 1 itu Aceh, nomor 2 Sumatera Barat, nomor 3 Jawa Barat. Kita tahu kan di Aceh diterapkan apa? Qanun, berdasarkan perda syariat kan? Iya. Sumatera Barat kita tahu adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Jawa Barat kita tahu Jawa Barat itu termasuk Islamnya yang sangat kental. Jawa Timur Islamnya kental. DKI Jakarta itu nomor 7 dari bawah, dari 34 provinsi juga kita tahu bagaimana semangat keberagamaan terutama kaum muslimin di DKI ibu kota. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai provinsi-provinsi yang paling rendah tingkat kerukunan umat beragamanya? Nah, ada apa? Berarti kan yang dituduh umat Islam, bahwa umat Islam itu kalau dia mau tegakkan syariat berarti tidak toleran. Faktanya Aceh, ya. Jadi kebencian, orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci kepada Islam itu dia akan melakukan apapun, ya, termasuk ini tadi mengatakan bahwa kalau kamu berislam secara kafar, kalau kamu betul-betul menjalankan syariat Islam, berarti kamu intoleran. Doktrinnya udah begitu, ya, doktrinnya sudah begitu. Ya, akhirnya muncul pernyataan apa? Hukum Islam nggak cocok di negeri ini, sistem Islam nggak cocok di negeri ini. Hati-hati. Kalau kita mengatakan bahwa Islam tidak cocok di negeri ini, itu sama halnya kita mengatakan bahwa Allah nggak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Betul nggak? Ya kan, secara logika benar. Karena syariat Allah ditolak. Kalau syariat Allah ditolak berarti Allah tidak diakui sebagai Tuhan. Makanya kan Pak Salim Said itu udah bilang, ya,
Korea Utara maju, kenapa? Ada yang ditakuti. Korea Selatan maju, kenapa? Ada yang ditakuti. Di Indonesia, kenapa kita nggak maju-maju? Karena nggak ada yang ditakuti. Sampai Allah pun dibohongin kan gitu. Itu masalahnya. Pun disumpah tuh pakai Quran. Oh, saya bersumpah begini, ya jempol jarinya goyang-goyang. Nah, sebagai bentuk apa? Saya kan cuma ngomong doang. Ya ini sampai muncul apa istilahnya anekdot kayak gitu. Ya cerita lucu seperti itu. Ya jadi kalau Allah saja nggak ditakuti ya bagaimana kita mau maju dan berkembang? Ya kalau Tuhan saja dibohongi kan gitu. Nah ini masalah. Ya prihatin kita ya kalau penduduk mayoritas Muslim di negeri ini tapi terhadap syariat Allah kita begitu bencinya, begitu takutnya. Ya sampai itu tadi. Kenapa daerah-daerah yang Islamnya luar biasa tapi justru dianggap daerah yang tingkat kerukunan umat beragamanya paling rendah? Ada apa? Ya, sementara di daerah-daerah yang mohon maaf timur sana kita tahu gimana susahnya kita umat Islam mau bikin masjid. Ya, masjid dibakar. Tapi anehnya kenapa di sana daerah-daerah provinsi yang paling toleran? Papua, NTT, ya Sulawesi Utara, ya di mana kita tahu di sana Muslim minoritas. Ada apa? Ya kan? Kan bisa ditebak. Ya, jadi kebenciannya itu luar biasa kepada Islam, Islamofobia, takutnya kepada Islam luar biasa. Sampai-sampai harus dibuat opini seperti itu. Kalau kamu betul-betul menjalankan syariat Islam, kamu intoleran. Sampai-sampai di pesantren itu diteliti, kitab-kitab yang dikaji di pesantren, apa kesimpulannya? Katanya berdasarkan penelitian itu pesantren, kitab-kitab yang dikaji di pesantren mengajarkan radikalisme. Tuduhan yang sangat melecehkan kita kaum muslimin. Siapa yang membayar riset itu? Siapa yang mendanai riset? Jelas. Ya, orang-orang yang kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Islam. Ini tantangan. Ya, jadi nggak boleh kita diam berpangku tangan, menganggap masa bodoh. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung sudah menghina, melecehkan kita kaum muslimin. Peran ulama disembunyikan, ya sejarah ditaburkan. Mau caranya begitu, ya. Tuh, jadi ini yang dimaksud perang pemikiran. Ya. Ada lagi bentuknya dia masuk ke dalam apa? Food, fun, fashion, ya lewat makanan, hiburan, lewat mode, ya lewat teknologi, lewat apa lagi? Ya apalah yang memang kebutuhan kita hari-hari gitu ya, mereka masuk di situ. Ya media, medsos segala macam. Ya mungkin kita pernah kirim sesuatu gitu ya, apa di komen, postingan kita ini dianggap melanggar aturan mereka kan? Bisa saja. Kenapa? Tokoh ini mungkin dianggap pemberontak, tokoh ini dianggap tokoh yang apa namanya tidak seharusnya dimunculkan. Iya, macam-macam. Ya. Jadi sampai apa postingan ini dianggap melanggar ketentuan mereka. Ya kita tahu siapa pemiliknya kan? Facebook, Twitter, ya, Yahoo, Google, ya orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Jadi itu ya. Nah lebih rincinya tentang apa itu sekularisme, pluralisme, liberalisme itu ada di slide ya apa namanya mengenal sivilis. Nah itu secara detail saya uraikan di situ. Ya tokoh-tokohnya bahkan ya awas bahaya liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama. Ya. Nah di sana ada ya misalnya tokoh liberal. Nah, di sini ada Nazar Hamid Abu Zaid. Ya, oleh ulama Mesir dia sudah dinyatakan murtad. Ya, bahkan nggak main-main, 1000 ulama. Ya, 1000 ulama di Mesir sudah menyatakan orang ini murtad. Ya, Nazar Hamid Abu Zaid. Nah, ini di antara satu tokoh liberal. Ya. Nah, pendapatnya apa? Jadi dia menilai, dia mengatakan apa-apa yang di dalam Quran itu
cerita tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur misalnya ya, tentang jin ya, itu dianggap apa? Mitos. Ya. Ya, kan pernah ada yang bilang begitu ya di sini ya. Iya. Ya, ini perkara-perkara yang gaib itu dianggap mitos. Jadi kalau kita percaya kepada surga neraka, itu percaya kepada azab, itu berarti kita percaya kepada mitos. Ya, mitos kan sama juga dongeng. Ya, jadi dianggap omong kosong. Ya. Kemudian Al-Qur'an bahkan dia tuduh apa? Karangan atau karya? Iya. Ya, karya Rasulullah, karangan Muhammad. Ya termasuk itu ketika Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, oleh mereka itu dijadikan sebagai senjata untuk menghantam Rasulullah. Oh, Rasulullah itu belajar dari pendeta Nasrani. Ya, kemudian dia buat agama baru. Nah, tuduhannya begitu. Jadi Rasulullah itu mengambil kompilasi dari mana? Dari tradisi, dari adat budaya setempat. Kemudian lahirlah Islam. Itu tuduhan mereka. Ya, melecehkan, menghina ajaran Rasulullah. Nah, ini kan baru-baru terakhir viral ya, di mana tuh, Swedia. Ya, orang yang menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, membuli Rasulullah, diazab oleh Allah dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Selama 3 jam. Ya, selama 3 jam. Ya, flick apa namanya itu? Ya. Ya mungkin kita walaupun tingkat kebenarannya, tapi bagi orang-orang yang langsung diazab oleh Allah karena dia menghina Rasulullah itu banyak. Ya, banyak cerita, banyak kisah. Ya. Bahkan sampai ada yang kisahnya mutawatir. Mutawatir itu artinya tidak diragukan lagi. Ya, bagi orang-orang ya dia menghina, ya, mencaci maki, menyakiti, menzolimi ya Rasulullah dan keluarganya, itu langsung diazab oleh Allah, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia aja udah dibayar. Ya. Nah, ini pendapat orang liberal tuh begitu. Jadi menuduh Rasulullah bikin agama baru. Ya. Kemudian yang termasuk bahwa nah ini syariat Islam dianggap sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Ya. Dan banyak orang Islam yang termakan dengan dogma ini. Ya. Dia nggak tahu dia agama apa, Muslim betulan atau Muslim bohongan. Ya, dia katakan bahwa kenapa umat Islam nggak maju-maju? Karena umat Islam ini saklek kepada Quran dan hadis katanya. Ya, jadi Quran dan hadis dituduh sebagai penghambat kemajuan umat Islam. Ini pendapat sesat dari orang liberal, ya, kaum liberal. Ya, karena mereka menuhankan akalnya. Ya. Nah, tujuan dari liberalisme agama apa? Pengkaburan agama. Pengkaburan agama. Itu tadi tidak ada agama yang benar. Ya, tidak ada kebenaran mutlak. Ya. Kita sebagai umat Islam ragu kita tentang akidah kita. Kemudian kita meragukan kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu. Ya. Hingga akhirnya apa? Syariat Islam dianggap nggak cocok. Syariat Islam dianggap penyebab kemunduran umat Islam. Tuh, endingnya ke sana. Ya. Orang-orang liberal. Nah, banyak alasan-alasan dia, dan ini banyak juga referensi-referensi atau buku-buku yang mengulas tentang itu. Ya, seperti apa sih pemikiran orang-orang liberal ini. Ya. Ya termasuk di dalamnya ya mohon maaf, munculnya laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, itu berangkat dari pemikiran yang liberal. Ya. Saya pilih lah sekuler, pluralisme dan liberalisme. Karena bagi mereka apa? Ya nggak perlu agama, jangan bawa-bawa agama. Jadi laki-laki mau menikah dengan laki-laki urusan mereka, perempuan mau menikah dengan perempuan urusan mereka. Lalu sudah lepas dari agama itu begitu. Ya. Sehingga dia melakukan apa saja ya sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi Tuhannya itu adalah apa? Ilahahu hawa. Ya, kalau Quran menyebutnya Tuhannya itu ya hawa nafsunya. Ya, ilahahu hawa. Ya. Nah ini ya, padahal semangat liberalisme, pluralisme itu adalah bukan dari Islam. Ya, itu dari agama di luar Islam. Ya. Tapi mereka bawa itu semangat sefilis ini ya untuk mereduksi, untuk menghantam, menghambat ya dakwah Islam. Ya, ayatnya banyak ya. Di antaranya
Itu di situ saya sampaikan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu ada ayat yang hampir senada ya, antara surat At-Taubah ayat 32 dengan surat As-Saff di ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi mereka ini memang mau memadamkan cahaya Allah. Apa yang dimaksud saya di Indonesia? Ya. Jadi agama Islam ini mau diredupkan. Ya, agama Islam ini mau dihapuskan lah kasarnya. Dan umat Islam ditarik perlahan-lahan hingga akhirnya apa? Mereka murtad. Ya, dimulai dari apa? Gaya hidup, style, lifestyle, ya kan? Nah, sebanyakan kan umat Islam itu bangga dengan lifestyle orang-orang di luar Islam. Ya, pesta pora, lagi dansa-dansi, ya. Terus macam-macam lah bentuknya. Ya, termasuk seni atas nama seni budaya, film, ya. Itu mereka masuk di situ. Ya, itulah dimaksud dengan strategi food, fun, invasion. Ya, kita diberikan hiburan yang melenakkan kita pada akhirnya. Ya. Tuh masuk, ya, termasuk miras, narkoba, ya, itu juga bagian dari strategi untuk melemahkan umat Islam. Ya, jadi Allah sudah tegaskan bahwa faktanya itulah yang harus kita hadapi. Orang-orang yang terus berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Ya. Nah, tapi kita yakin bahwasanya wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menjaga dan memelihara agama. Ada orang manipulasi Quran, merubah Al-Quran, ketahuan. Ya, kan ada juga yang viral tuh, dia bandingkan Al-Quran dari 48 negara. Iya. Ya. 48 mushaf lah katakanlah, dibandingkan dengan kitab suci lain. Quran sama aja. Ada yang beda. Sementara kitab agama lain ditemukan banyak perbedaan. Ya, bahkan ada buku yang mengupas tentang itu, The Dark of Bible, ya. Keanehan di dalam itu. Ada bukunya, mereka sendiri yang mengungkap, bukan kita. Ya. Tuh, jelas bagi kita, ya, bahwa Allah jaga Al-Qur'an. Ya. Surat apa ayat berapa tuh? Masih ingat? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi Allah yang turunkan Al-Qur'an dan Allah yang jaga. Jadi sekuat apapun orang-orang kafir ini mereka mau memanipulasi, memalsukan, bikin Quran cetak Quran palsu, itu pasti ketahuan. Karena Allah sendiri yang menjaganya. Ya. Dan Rasulullah sudah ingatkan kepada kita. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Apa kata Rasulullah? Sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal, nah ini sejengkal, ya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Pendek nih, sejengkal berapa senti sih? Nggak 30 senti aja nggak nyampe. Tapi itulah kenyataan, kita ikuti mereka dikit sampai akhirnya itu jauh, ya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang dob. Ya, dob ini digambarkan binatang sejenis biawak. Ya. Nah, kalau sahabat ada yang doyan makan, kalau Rasulullah beliau jijik. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa ya hukum biawak halal berdasarkan hadis ini. Kenapa? Rasulullah tidak makan bukan karena haramnya, tapi karena jijiknya. Ya mungkin kalau di kita katanya biawak, kalau alam, ya kan ada dijual satu biawak ya. Ya katanya buat obat, gitu ya. Jadi binatang sejenis biawak, dob, ya. Jadi kalaupun mereka itu masuk ke lubang biawak, kata Rasulullah, niscaya kalian akan ikut. Tuh, hebatnya propaganda orang-orang kafir. Ya, sampai umat Islam pun perlahan-lahan dia akan ikut. Dia tahu itu salah, dia tahu itu haram, tapi nggak punya pilihan. Oh, nanti kalau saya nggak ikut, saya nggak makan. Nanti kalau saya nggak setuju, nanti saya diusir. Nah, selalu begitu, rasa takut, ketakutan. Ya.
Ini ya, banyak dalil saya kira ya terkait dengan ini, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada intinya peperangan yang sedang berlangsung ini adalah peperangan yang boleh jadi lebih dahsyat daripada perang fisik. Ya, perang pemikiran, ya, al-ghazwah al-fikriyah. Ya. Nah, di situ banyak pengertian yang saya sampaikan, ya. Jadi bagaimana mempengaruhi orang lain, mempengaruhi bangsa lain, mempengaruhi agama lain, supaya mereka mau bertindak, mau berbuat seperti yang diinginkan oleh orang yang mempengaruhi. Tuh, hati-hati. Ya. Ada yang menarik tentang definisi Tuhan. Ini ditulis oleh Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Nah, beliau dosen di ITB. Ya. Apa sih Tuhan itu? Ya kan? Apa itu Tuhan? Jadi ternyata Tuhan itu bisa apa saja. Ya, bisa apa saja. Bahkan mohon maaf, rokok bisa jadi Tuhan. Hati-hati, maksudnya rokok nggak? Kan ada orang bilang, waduh saya nggak bisa kerja ini kalau saya nggak ngerokok. Ya, berarti kan dia bergantung sama rokok, bukan bergantung kepada Allah kan? Ya. Urusan saya berantakan nih kalau saya nggak sejenak saya ngerokok dulu deh. Itu oleh Dr. Imaduddin Abdul Rahim itu, ya itu konyol ininya. Rokok pun bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu, definisi Tuhan ya, itu apapun yang mendominasi kita. Mendominasi itu menguasai, ya. Dan kita mau didominasi oleh sesuatu itu. Ya, makanya kan Quran mengatakan ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu ilah. Ilah itu apa? Tuhan. Hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan. Ya, kalau kita nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur, bawaannya kurang aja, itu berarti apa? Kita sudah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Ya, nggak pernah puas. Allah udah kasih ini kurang, Allah udah kasih ini kurang, Allah udah berikan yang ini kurang. Ya, sampai-sampai Rasulullah bilang apa? Satu gunung Uhud berupa emas dikasih, dia pasti minta 2. Udah dikasih 2, dia pasti minta 3. Kapan dia baru berhenti? Tuh kalau mulut kita udah dijejali tanah. Bantal kita udah berupa gumpalan-gumpalan tanah. Ya mati. Jadi baru selesai manusia mempertuhankan harta, mempertuhankan hawa nafsunya kalau itu udah mati. Dan pasti menyesal ya, karena dia sudah mempertuhankan ya hawa nafsu. Ya, itu definisi Tuhan secara sederhana. Jadi apapun yang mendominasi kita, menguasai kita, dan kita pun mau dikuasai, mau didominasi oleh sesuatu itu. Bisa harta, bisa kekuasaan, tahta, bisa juga wanita. Ya, oh ini ada cerita menarik. Di Saudi itu ada seorang ulama besar. Ya, namanya Muhammad Al-Qasim. Ya, beliau menulis kitab luar biasa, sampai-sampai Syekh Shalih Al-Munajjid bilang apa? Muhammad Al-Qasimi membayar mahar surga dengan kitab yang ditulisnya. Berarti hebat orang ini. Ya, dipuji sedemikian rupa. Ya. Ahli tauhid. Apa yang terjadi? Ternyata dia mati dalam keadaan mulhid. Yang awalnya ahli tauhid menjadi mulhid. Apa itu mulhid? Anti Tuhan, ateis. Kenapa? Oh, rupanya dia tertarik sama seorang wanita Nasrani, orang ateis, biru-biru. Ya. Awalnya berkirim surat, kopi darat, ketemu, tertarik, dia kalau mau bersama gadis itu maka dia harus menikah. Dia harus tinggalkan agamanya. Akhirnya ternyata apa? Mau. Itulah yang dikatakan dari tauhid menjadi mulhid. Kalau ulama besar saja bisa tergelincir, yang apalagi kita. Ya, hati-hati kita betul dengan paham anti Tuhan, paham anti agama. Ya. Jadi kalau ada manusia bisa seperti itu dan itu kalangan intelektual, apalagi kita yang masih awam, ini bahayanya. Ya, jadi pikiran manusia itu bisa berubah.
Ya, dan itu bagian dari Ghazwah Al-Fikriyah. Ya, bagian dari Ghazwah Al-Fikriyah. Karena Ghazwah Al-Fikriyah ini menggunakan berbagai macam media, ya. Nah, apa di situ ruang lingkupnya? Ya. Nah, kita nanti suatu saat akan menjadi pengekor. Ya, pengekor bangsa yang menjajah kita atau pihak yang menjajah kita. Ya. Ya, terutama apa? Barat. Ya, kita kan paling banyak dijajah oleh berapa? Negara-negara Eropa kan ada 6. Iya. Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, lagi Prancis pernah nggak? Ya, paling itu Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, ya kan? Yang Jepang 6 dah, 6 negara yang dijajah kita, wah luar biasa. Tidak ada negara yang dijajah oleh banyak negara gitu. Iya. Iya, jadi apa namanya? Ya, banyak hal-hal yang pada akhirnya kita ikut apa yang memang menjadi tradisi negara penjajah. Ya, tradisi agama penjajah atau negara penjajah. Ya, apa kita adat istiadatnya, budayanya, agamanya, itu banyak yang kita pada akhirnya ikut. Ya. Tuh. Nah, kemudian apa? Kagum, bangga kepada tokoh kafir. Kan banyak anak-anak muda tuh mengidolakan kafir ya. K-pop ya. K-pop. Ya kan? Itu luar biasa dampaknya itu. Ya, terutama anak muda sampai dia nggak bangga dengan wajahnya sendiri kan, dia pasang foto profil orang lain. Itu kan artinya dia nggak pede. Ya, nggak pede dengan wajahnya, nggak pede dengan fotonya, ya. Justru kenapa yang dia foto itu apa yang dia pasang sebagai profilnya itu adalah orang lain. Ya, jadi ini yang remaja-remaja nih, Mbak Tania ya. Suka K-pop nggak Mbak Tania? Tanya sama Enggak, tahu. Iya, hati-hati loh, pengaruhnya luar biasa itu. Luar biasa. Iya, mengidolakan orang yang makan babi dan nggak sunat. Kalau bahasanya luas, ya. Iya. Ngapain kita orang Islam mengidolakan orang yang makan babi dan tidak berkhitan? Jorok, ya, orang jorok. Tuh. Ya, sementara bagi kita idola kita jelas, ya Allah sudah pilihkan yang terbaik. Ya. Kemudian apa? Pola pikir kita udah menyimpang, pola pikir kufur. Ya, kita bawaannya benci saja kepada sesuatu yang berbau agama, berbau Islam. Jangan fanatik lah, soalim lah, macam-macam. Yang pada akhirnya membuat kita nggak isyhadu bi anna muslimun, kan harusnya begitu, kita bangga tunjukkan bahwa saya ini muslim. Ya, lihat mereka bawa kitab suci mereka ke tempat ibadah, wah rapi, harum, pakaiannya najis, ya kan, sepatunya mengkilat. Ya, kita santri-santri kita bawa Quran begini malu, Quran itu disembunyiin. Ya, baca Quran di mobil, di jalan malu. Ya. Padahal seharusnya kita tunjukkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Ya, itu strateginya. Banyak sekali ya. Berbahasa, berbudaya, hilang kepribadian Islami kita, menjadikan kaum muslimin sebagai bangsa yang lemah, ya. Kita introvert, ya, nggak pede. Apalagi umat Islam akhirnya apa? Mengadopsi ideologi di luar Islam. Yaitu tadi liberalisme, sekularisme, materialisme, ya, pluralisme. Itu kan adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kemudian apa? Sistem yang digunakan, sistem pengajaran, sistem sosial, sistem hukum. Ternyata kita lebih suka mengadopsi di luar Islam. Lebih bangga dengan sistem di luar Islam. Itu kelemahan kita, itu kekalahan kita. Ya. Kemudian apa? Sejarah dikaburkan, putus sejarah generasi-generasi sesudah kita. Ya kan? Bukan perkara sederhana menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam buku ya sejarah kebudayaan Islam. Kenapa ada tokoh lain masuk sementara tokoh ulama banyak yang tidak masuk? Itu kan ada tujuan tertentu, ya, ada maksud tertentu, ya, termasuk yang diorama itu, kasus diorama di Pangkostrat, ya, naskah
Kostrad kalau salah ya, PKD dulu. Ya. Ada yang dikabulkan, ada yang dihilangkan. Ya, berarti ada upaya-upaya memang untuk ya itu memutus mata rantai perjalanan sejarah kepada generasi kita setelah taburkan ya. Kemudian apalagi ya bahasa kita nih ini kan beredar viral akhir ya, apa tuh? Santri tahfiz ngomongnya bahasa Cina. Kenapa bahasa Cina? Kenapa bukan bahasa Arab? Oh ternyata katanya sponsornya adalah yayasan apa? Bukan Islam. Kok bisa gitu? Ya, nah secara logika saja kan kalau orang habis Quran kan berarti dia identik dengan bahasa Arab, dia lekat dengan bahasa Arab. Tapi kenapa bukan bahasa Arab? Sampai soal bahasa pun masuk. Ya, jangan dikira itu bukan ancaman. Ya, itu ancaman. Ya, melembagakan budaya, tradisi dan adat istiadat mereka yang tidak suka kepada Islam. Ya kan realitas di lapangan sudah banyak, ya. Nah, jadi apa namanya? Strateginya itu adalah menanamkan apa? Krisis confidentiality, krisis kepercayaan diri. Jadi umat Islam ini itu tadi nggak bangga lagi sebagai Muslim. Ya. Kemudian apa? Menjadi rendah diri, fobia, Islamofobia, takut kepada Islam. Ya, hal-hal yang berbau Islam takut. Kemudian apa? Karena kita nggak punya kepribadian, ya yang ada kita membebek, yes man. Generasi yes man, generasi yang tidak berani mengatakan tidak. Ya, kenapa? Takut makan, takut nggak makan, takut miskin, ya takut kehilangan pekerjaan, ya akhirnya begitu. Kemudian apa lagi? Ya muncul keraguan dalam diri kita. Kalau begitu jadi orang Islam itu nggak enak ya gitu. Kalau begitu jadi orang Islam mungkin susah ya. Kalau begitu jadi orang Islam itu nggak nyaman ya. Itu yang dihantam terus kepada kita, anak-anak kita. Ya, ragu. Apa benar Islam nih, ya? Dan itu terus lewat media, medsos, media cetak, media elektronik. Ya, kampanye itu luar biasa. Ya. Kemudian apa? Tasywih, pengaburan. Ya. Jadi Quran pun kita ragu Quran, hadis Rasulullah pun kita ragu. Iya. Ya. Kalau sudah Quran dan hadis Rasulullah kita ragu, itu pasti semuanya kita akan luntur. Tasywih. Ya. Padahal Quran sendiri menegaskan apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah sendiri menegaskan Quran ini nggak ada keraguan, tapi kita ragu. Nah, ini kan aneh, kontradiktif kan, bertolak belakang. Ya, kalau Allah perintahkan kita jangan sekali-kali kamu ragu, kita malah ragu. Dan itulah yang membuat kita semakin jauh. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya tazwib, ya, melarut kita, ikut melebur bersama mereka. Ya, kalau nggak ulang tahun nggak keren. Ya, betul. Kalau ulang tahunnya nggak pesta nggak keren. Ya, muncullah itu pernikahan perak, pernikahan emas, pernikahan berlian, ya kan? Nah di dalam Islam ya pernikahannya nikah saja, nggak ada istilah nikah emas, nikah perak, nikah berlian. Ya, yang ada justru kita bersyukur, misalnya alhamdulillah saya berumah tangga sudah 25 tahun nikah perak, ya kan? Saya alhamdulillah berumah tangga sudah 50 tahun nikah emas. Ya nggak perlu sebetulnya, ya. 25 tahun dirayakan, 50 tahun dirayakan. Kenapa? Tradisi dari luar. Kita ikut-ikut. Ya, bangga orang tua anaknya pesta ulang tahunnya di hotel mewah. Pesta ulang tahunnya di resto mewah. Ini ironis kita. Ya. Kalau umat Islam akhirnya begitu, gaya hidupnya sudah stylenya, ya, living stylenya sudah menyerupai mereka. Tasabbuh. Nah ini kita takut. Ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum kata Rasulullah.
Jadi siapa saja yang dia mengikuti satu tradisi, satu kebiasaan satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Mau nggak kita? Ya, bagian dari kaum yang pada dasarnya mereka menjajah kita. Ya ujung-ujungnya nanti apa? Ya kita jadi perilaku kita juga perilaku orang kafir, Barat. Ya, westernisasi. Ya. Jadi apa semua yang bersumber dari Barat dianggap benar. Apa yang semua bersumber dari Barat dianggap baik. Ya, filmnya, modenya, makanannya, masuk kita. Ya, kan udah banyak kan korbannya. Bangga dengan makanan luar, bangga dengan produk budaya luar, bangga dengan produk fashion dari luar. Ya, itu kita sudah termakan. Ya, beli produk-produk bermerek, bangga. Ya, padahal toh hanya akan jadi sampah gitu. Ya. Nah, baik. Itu kedoknya, nah ini kedok hanya kedok ya. Misalnya dibungkus dengan atas nama HAM, ya kebebasan berekspresi, ya kan? Yang LGBT itu kan dianggap apa? Kebebasan hak individu seseorang. Ya. Kebebasan ekspresi seseorang. Kalau kita mengganggu orang lain berarti kita melanggar HAM. Nah itu jadi bungkusannya itu begitu. Ya. Belum lagi apa? Membungkus keserakahan dengan wah itu kan kebutuhan hidup. Sampai akhirnya apa? Korupsi jadi legal. Korupsi justru koruptor banyak didukung. Nah, koruptor jadi pejabat, ya kan? Ya. Jadi sekarang jadi aneh, ya. Kalau koruptor bebas, remisi, bahkan jadi pejabat. Gimana nggak rusak negeri kita? Ya. Kemudian apa lagi? Nah ini juga yang sasarannya anak-anak muda, pornografi, porno aksi itu sasaran empuk. Ya, alhamdulillah. Lihat TikTok. Ya, apalagi namanya? Banyak aplikasi-aplikasi lah ya, yang live itu ya. Kokofan apalagi dah, macam-macam dah. Ya. Jadi tanpa sadar dia pakaiannya syariah. Tapi kenapa gaya hidupnya joget-joget ditonton banyak orang ya lewat aplikasi itu ya TikTok apalagi tuh banyak lah ya saya kira ya, bahkan sampai ada ulama yang mengharamkan TikTok ya. TikTok ternyata di dalam kamus bahasa Arab itu ada ya TikTok apa artinya bodoh ya. Jadi dalam kamus bahasa Arab itu TikTok itu artinya bodoh. Berarti kita selama ini dibodoh-bodohin. Dan memang yang paling rame itu di TikTok itu kan ya mohon maaf muslimah berjilbab, ya emak-emak berjilbab. Ya ngapain juga emak joget-joget kayak dia ditonton banyak orang. Ya ternyata itu dibodoh-bodohin kita. Ya dibodoh-bodohin betul, masya Allah. Ya ternyata tuh nyambung dengan kamus bahasa Arab tuh TikTok ya artinya bodoh. Ya, masa kita mau dibodohin kan gitu. Ya, pasti kalau kita yang selama kita masih berpikir sehat, kita nggak mau dieksploitasi kita. Ya. Nah, sementara mereka semakin kaya. Ya, makin kaya itu. Yang punya TikTok, yang punya FB, yang punya Twitter, yang punya WA. Ya. TikTok dari Cina, FB, WA itu siapa? Mark Zuckerberg, Amerika, Yahudi, ya kan? Jadi dia yang kaya. Kemudian apa? Mengedepankan intelektualitas ya atas nama intelektual. Ya, sampai-sampai di kampus-kampus itu banyak anak-anak kita, mahasiswa kita yang pikirannya bablas. Ya, area bebas Tuhan. Apalagi itu di Semarang, indahnya pernikahan sejenis. Ya, iya, pakai dalil gitu kan. Dari Quran. Ada apa anjing bu akbar mengerikan. Jadi atas nama kebebasan intelektual mereka bebas ngomong apa aja, mencaci maki agama itu jadi biasa, dampaknya luar biasa. Ya, tuh ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi pengaruh lingkungan itu juga sangat besar ya. Nah ini ya, memisahkan agama dengan kehidupan, mencerai-beraikan persaudaraan, ya, menghalangi umat Islam mengatur hidupnya, ya. Kemudian apalagi menjauhkan umat Islam dari Islam, mengaburkan sejarah,
Ini udah ada di negara kita, ini sudah ada. Ya, pengaburan sejarah, kemudian apa? Ya, umat Islam tidak boleh mengatur dirinya dengan syariatnya. Ya, dituduh apa? Intoleran, dituduh apa? Radikal, macam-macam. Nah, apa yang harus kita lakukan ya untuk menghindari al-ghazwa al-fikriyah? Ya, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu adalah belajar Islam, terutama belajar sejarah. Itu tadi, Barbarossa digambarkan sebagai sosok yang kejam, ya, barbar. Bahkan termasuk yang namanya zombie. Nah, zombie. Zombie itu salah satu pahlawan Islam, jangan salah. Iya. Tapi digambarkan zombie itu mayat hidup yang serem, ya, kejam, sadis. Padahal zombie itu, ya, salah satu pahlawan Islam. Ya, tuh sedemikian rupa mereka mengaburkan. Ya termasuk para sejarawan, para ilmuwan Islam kita banyak yang dikabulkan sejarah, yang mereka mengklaim bahwa itu penemuan mereka. Ya, padahal itu bermula dari penemuan para saintis Islam. Ya. Tuh, belajar sejarah. Ya. Mas Rian, Mbak Iki, Mbak Tania, kalau perlu menjadi sejarawan. Ya. Jadi sejarawan untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dikaburkan. Ya, sebab kalau umat Islam tidak punya sejarawan, mereka kuasai sejarah, habis kita. Negara harus minta maaf kepada PKI. Ya kan? PKI adalah korban. Negara harus bayar denda satu kepala 2 miliar. Itu udah ada itu. Ya, jadi pemerintah itu dianggap bersalah karena apa? Memberangus komunis. Ya, dianggap bersalah, bahkan disuruh minta maaf kita. Tuh, kalau anak generasi muda kita nanti itu mereka nggak tahu gitu. Ya, pasti yang salah itu adalah orang yang nggak mau minta maaf. Gitu. Ya, jadi sejarahnya kabur sudah, nggak jelas. Ya, karena berbagai macam cara dilakukan untuk dihilangkan di kurikulum, di film dokumenternya, ya, di buku-buku referensi pelajaran sekolahnya, sistematis, ya, berbagai macam cara dilakukan. Tuh, ghazwah al-fikriyah, bahayanya pemikiran. Perbanyak apa? Perbanyak dan perkuat ilmu Islam. Belajar kita saqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Ya, sebab kalau kita sudah malas belajar tentang agama kita, ya, orang lain itu lebih hebat tentang Islam daripada kita. Islamologi. Jadi mereka menjadikan Islam itu sebagai Islamologi, sebagai hanya sekedar bahan kajian. Dan itu tidak jarang digunakan untuk menghantam kita. Ya. Untuk melemahkan kita. Oh, hati-hati kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau bahasanya Sunan Kalijogo apa? Wong kang soleh kumpulono. Nah, bersama orang soleh berkumpullah kita. Ya, belajar halaqah, majlis ta'lim. Itu artinya kita berkumpul bersama orang soleh. Kemudian kalau kita sanggup berdakwah, sampaikan. Baligh wani walau ayat. Ya. Pak Wanto di kantornya sampaikan sama teman, ingatkan, sholat dulu yuk misalnya. Atau rapat bisa nggak diberi dulu kita sholat. Nah, misalnya kan begitu. Ya. Atau sebelum rapat kita baca bismillah misalnya. Atau kita istighfar dulu. Ya kan bisa aja kan. Jadi masuk tanpa kita harus menggurui gitu. Ya. Persoalan dia mau ikut atau tidak urusan dia. Yang jelas kita udah sampaikan. Tuh. Ya, terus dalam kaitannya dengan apalagi ya kelompok masyarakat kita, arisan, kalau gitu, masuk dakwah situ. Kumpulan sosialita, dakwah masuk situ. Ya, teman-teman komunitas bisnis, komunitas hobi, bagaimana dakwah itu masuk? Ya, kalau kata Dr. Muhammad Nathir, apapun pekerjaanmu, jangan lupakan berdakwah. Petani berdakwah, pedagang berdakwah, guru berdakwah, tentara berdakwah. Tuh, nasihat Dr. Muhammad Nathir, Bapak NKRI. Ini harus kita lakukan. Jadi nggak boleh lemah kita. Karena apa? Mereka pun melakukan hal yang sama.
Apalagi di era medsos sekarang, luar biasa ya, berseliweran ke informasi-informasi. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terprovokasi ya. Berdakwah di jalan Allah. Kemudian apa? Jaga diri kita daripada hawa nafsu dan hubud dunia. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2222. Mohon perlindungan dari 4 ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada ilmu yang gak bermanfaat ya. Wa min nafsin la tasba, ya, daripada hawa nafsu yang gak pernah puas ya. Kemudian apa lagi? Daripada doa-doa yang gak dikabul ya. Daripada apa namanya, hati ini yang gak pernah merasa puas, gak pernah khusyuk. Wa min qalbin la tahsya. 4. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang gak khusyuk, hawa nafsu yang gak pernah merasa puas, doa yang gak pernah dikabul. Rasul ajarkan tuh doa 4. Mohon perlindungan kepada Allah. Ini termasuk ini. Kalau kita nggak meminta kepada Allah untuk dijaga kita punya hawa nafsu, untuk dijaga kita punya hati, habislah kita. Cenderung hati kita ini apa pada dunia. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Ya, penyakit al-wahan. Ya, cinta kepada dunia dan takut mati. Itu lebih berbahaya daripada corona. Ya. Corona kita mati di dunia selesai. Tapi kalau al-wahan, ya, sampai di akhirat, di dalam kubur, sampai di akhirat kita tetap akan diperhitungkan. Tuh, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian apa? Konsisten amalkan Quran dan Sunnah. Wasiat Rasulullah pada kesempatan Haji Wada. Ya, aku tinggalkan 2 pusaka yang aku jamin kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Nah, tentu masih banyak lagi ya. Di sini juga ada yang disebutkan apa? Back to Quran Sunnah, be an agent of change ya, be a Muslim kafa, be smart and fair to Muslim, be leader, contributor. Ya, banyak cara lah intinya. Banyak cara, banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bentengi diri kita dari perang pemikiran tadi. Intinya kita nggak boleh pasif, ya, bergerak. Ya, terus bergerak. Kenapa? Mereka juga bergerak. Ya, termasuk diantaranya ada yang namanya gerakan irtidad, ya, gerakan pemurtadan. Ya, kemarin waktu acara MUI di Setu, ya, lembaga dakwah khusus MUI memberikan anugerah kepada perorangan atau lembaga yang memang concern untuk menanggulangi gerakan pemurtadan. Ya, diantaranya adalah Ustaz Fadlan Garmatan, tokoh dari Papua, tadi beliau punya pesantren di situ. Nah, itu beliau dapat penghargaan itu ya, karena beliau pernah mengajak orang-orang di Papua untuk masuk ke dalam Islam ya. Kemudian secara lembaga kami Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat alhamdulillah juga dapat award ya. Karena memang kita terjun langsung ke daerah-daerah pemurtadan terutama di selatan Jawa Barat ya, Cianjur ya, sekitar itu ya, Lembah Karmel, itu luar biasa pemurtadan ya. Kita kota dan kabupaten saja jangan dikira tidak ada ya. Yang namanya gerakan pemurtadan itu banyak ya. Nah ini ya, jadi ujung-ujungnya nanti ke situ. Mereka menginginkan kita ini murtad. Kalau kita nggak murtad, gaya hidup kita ikut gaya hidup mereka. Perlahan tapi pasti ya. Nah, dalilnya banyak. Nah, itu saya sampaikan itu ya, banyak sekali dalil-dalil yang bisa dijadikan acuan bahwa ya hingga pada akhirnya mereka ini mengajak kita untuk meninggalkan akidah kita, meninggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itulah poin-poin penting saya kira ya, yang memang tidak cukup waktu kita untuk mengulas semuanya ya, baik itu terkait dengan Ghazwah al-Fikriyah maupun terkait dengan bahaya liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama. Nah, di situ saya kasih contoh banyak. Ya. Jadi selain liberalisme, pluralisme dan
sekularisme, ada lagi namanya feminisme. Oh iya, feminisme. Wah, lihat itu. Ya. Gerakan feminisme muncul itu dari barat, bukan dari Islam. Tapi gerakan ini dibawa ke dalam ranah Islam. Jadi Islam itu dituduh apa? Mengekang hak-hak perempuan, tidak adil terhadap kaum perempuan, ya. Termasuk apa yang terjadi di Taliban misalnya di Afghanistan. Wah, dituduhlah macam-macam bahwa perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh kerja, macam-macam. Perempuan nggak boleh berkarir. Ya, padahal pada kenyataannya boleh, silakan. Cuma ada batasan-batasannya. Ya. Jadi bagaimana sekarang nih, misalnya kita nih melihat ya pemandangan di kereta di KRL misalnya, ada ibu hamil baru naik kereta, berdiri pegangan apa nih, di sebelahnya ada anak muda, dia nggak bergeming. Ketika kita bilang, mas tolong dong kasih ibunya duduk, kan emansipasi. Gimana kita memandangnya gimana? Katanya emansipasi wanita, mau tega kita? Pasti kita kan nggak tega. Ya, walau bagaimanapun hati nurani kita yang paling halus itu ketika ada anak muda duduk santai, di sebelahnya ibu hamil berdiri sambil gelantungan, pasti kita akan mengatakan ini anak muda kurang ajar. Iya. Ini anak muda nggak tahu diri kan? Betul. Iya. Sebebas-bebasnya orang barat itu mereka masih punya pikiran bahwa kalau ada orang tua, ibu hamil itu prioritas. Duduk. Kamu yang muda, bangun. Itu kan yang disampaikan banyak pesan yang viral kepada kita kan begitu. Ya. Mereka saja masih berpikir begitu. Ini mereka menolak, mereka memprotes atas nama feminisme, atas nama emansipasi. Mau nggak diperlakukan begitu? Saya kira mereka juga nggak mau. Jadi kebebasan yang bablas, ya, memperjuangkan kebebasan tapi salah kaprah gitu. Kenapa? Karena Islam datang, Islam hadir justru membebaskan, memerdekakan kaum wanita. Lihat bagaimana pada masa jahiliyah. Ya, siapapun keluarga kaya punya anak perempuan, mereka malu. Ya, kalau punya anak perempuan tuh malu. Ya, sampai-sampai ada, ya bahkan kisah Umar bin Khattab, masya Allah, alhamdulillah, ketika beliau masih jahiliyah. Ya, anak kecil perempuannya dikubur hidup-hidup, ya, karena dianggap aib kalau punya anak perempuan. Tapi lihat Islam hadir, apa kata Rasulullah? Kalau ada seorang ayah dan ibu satu keluarga punya anak 3 perempuan, maka jaminan surga baginya. Masya Allah. Bagaimana ya Rasulullah kalau cuma 1? 1 juga termasuk, kata Rasulullah. Tuh, kenapa bukan anak laki-laki? Kenapa anak perempuan? Ya, dan memang Quran mengatakan tidak sama anak perempuan dengan laki-laki. Oh, kita kan doktrinnya apa? Laki-laki perempuan sama saja. Tidak. Itu doktrin yang salah. Ya, doktrin KB itu ya. Laki-laki dan perempuan sama saja. Quran mengatakan tidak sama. Ya. Tidak mengatakan sama atau laki-laki dan perempuan beda, hak dan kewajibannya berbeda. Ya. Terus juga kaitannya dengan pelaksanaan syariat beda. Ya. Mungkin urusan pahala sama, Allah adil, Allah perlakukan sama. Ya, tapi beban syariat beda laki-laki dengan perempuan. Tuh, termasuk waris kan? 1 laki-laki berbanding dengan 2 orang perempuan. Kesaksian 1 laki-laki berbanding dengan 2 perempuan. Ada yang protes, wah Islam ini nggak adil. Nah sekarang kita logikakan, 1 laki-laki dapat 1 bagian. Ketika laki-laki terima bagian warisnya, dia pasti kasih dengan keluarganya kan, untuk keluarga, untuk anak istrinya. Tapi kalau wanita ketika dia dapat bagian dari setengah dari laki-laki, itu untuk dirinya. Nggak ada kewajiban untuk diberikan kepada suaminya atau anak-anaknya. Kalaupun dia mau bagi, ya alhamdulillah sebagai sedekah. Ya, tapi tidak ada kewajiban. Tuh, besar mana sebetulnya jatah perempuan atau jatah laki-laki? Iya, betul. Ya, kalau dihitung secara matematika bisa saja perempuan lebih banyak porsinya. Tapi masih saja dia mengatakan bahwa Islam ini nggak adil.
Ya, Islam ini mengekang, Islam ini eksploitasi terhadap kaum perempuan. Padahal justru syariat Islam diturunkan diantaranya adalah untuk memuliakan kaum wanita. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, bukan di bawah telapak kaki bapak. Ya. Ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku hormati, aku hargai, aku paling kasihi? Ya Rasul bilang ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Ibumu, baru kemudian ayah. Islam sedemikian rupa saja menempatkan kaum wanita masih dibilang tidak adil kepada perempuan, mengeksploitasi kaum perempuan. Ya, padahal justru Islam hadir untuk memuliakan perempuan. Nah, hati-hati dengan gerakan atas nama gerakan feminisme atau emansipasi. Ya, karena itu bukan berasal dari Islam. Ya, itu berasal dari Barat. Ya, di mana orang Barat merasa tidak puas dengan tuntutan atau tuntunan agama mereka, sehingga mereka melakukan protes. Ya kan ada yang agama protes ya. Ya, disandarkan kepada protes. Ya ada. Artinya apa? Mereka nggak puas. Ya, mereka kritisi ajaran agama mereka sendiri. Sementara kita di dalam Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Selesai. Ya, Allah sudah nyatakan hari ini ya Muhammad, aku sudah sempurnakan bagimu agamamu. Ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum, aku sudah cukupkan semua nikmatku untukmu. Ya, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Ya, Allah sudah berikan semuanya kepada Rasulullah. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku ridha Islam ini sebagai agama dan agama umat. Ini yang harus kita pegang. Ya, Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Ya, ajarannya syamil dan kamil. Ya, termasuk soal emansipasi. Ya, termasuk soal bagaimana menghormati kaum perempuan, ya, kaum wanita. Ya, jadi Islam adalah adil, ya, dan juga memperlakukan ya antara laki-laki dan perempuan juga secara adil. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ya sebelum masuk waktu zuhur. Ya, mungkin saya pilih lah yang mana aspek-aspek penting yang perlu disampaikan lagi. Nah, sekularisme di sini juga bentuk-bentuk pemikirannya juga ada, ya. Pluralisme juga ada, saya sampaikan. Termasuk tokoh-tokohnya, ya, yang katanya dianggap cendekiawan, gitu ya. Iya. Ya, kalau bicara solusi banyak selain tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Di sini juga ada beberapa solusi dikaitkan dengan bidang kerja. Ya, misalnya di sini bidang sosial budaya, bidang pendidikan, apa yang harus kita lakukan, bidang dakwah dan informasi, apa yang harus kita lakukan, ya. Bidang pengembangan jamaah dan ukhuwah, bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang ilmu dan teknologi, ya, dan strategi-strategi lain yang bisa kita lakukan. Jadi intinya sebetulnya secara teoritis ilmunya kita sudah dapat, ya. Untuk bagaimana kita membendung, mengantisipasi yang namanya al-ghazwa al-fikriyah. Ya, cuma sayangnya itu tadi, kita seringkali tidak sadar kalau kita sedang diserang. Ya, kita tidak sadar kalau kita sedang diperangi. Bahkan dampaknya bisa lebih buruk daripada perang fisik. Ya. Itu sehingga muncullah para Ruwaibidah. Rasulullah menyebutnya Ruwaibidah. Ya, Ruwaibidah itu adalah orang-orang jahil yang mana dia bicara soal agama. Ya, bahkan memaksa ulama untuk mengikuti pendapatnya. Awalnya kan terbalik. Ya. Kayaknya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahli ini. Ya. Jadi bagaimana kita nih semuanya, saya dan yang hadir di sini jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Kita masih belajar, ya. Kita belajar bahasa, belajar hadis, belajar tafsir,
belajar ekonomi Islam, belajar politik Islam. Ya, kita nggak boleh merasa oh ilmu saya udah cukup, mau saya udah S2 selesai sudah cukup sudah. Enggak. Yang ada kita semakin bodoh. Ya. Semakin banyak kita tahu, semakin sadar kita bahwa masih banyak lagi yang kita nggak tahu gitu. Iya. Jadi sampai S3 sampai guru besar itu belum selesai. Ya. Secara akademik belum selesai kita belajar. Kenapa? Kita baru akan selesai belajar kalau sudah ilalahdi, sudah masuk di yang lahan. Baru selesai dah. Ya, jadi Mas Dian, Tania, Mbak Iki masih muda nih. Ya, banyak baca buku, ya. Nah, banyak baca buku yang manfaat, yang positif, ya, buku-buku yang menginspirasi. Nah, ini kan kita tahu nih yang peraih Nobel sastra. Iya. Itu ke tokoh muslim. Tokoh muslim. Ya, dari Tanzania. Iya, kemarin. Ya, Abdul Razak siapa lagi namanya, Mbak? Ya. Kenapa beliau dihargai sedemikian rupa? Padahal beliau itu adalah pelarian dari imigran. Ya, dari Tanzania dia pergi ke Inggris. Ya, ternyata dia banyak menulis karya sastra, novel yang mana intinya adalah perjuangan untuk pembebasan ya sesama hak, ya, persamaan hak sesama manusia, ya, terutama kaum imigran dan kaum kulit hitam. Inspirasinya dari mana? Saya yakin inspirasinya dari Islam. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Wahsy. Ya. Bilal budaknya Muawiyah, ya. Abu Bakar membebaskan Bilal dan Rasulullah memposisikan Bilal sangat dekat dengan beliau, muazzinnya Rasulullah. Wahsy, orang yang melemparkan lembing, ya, dibayar untuk bisa membunuh paman Rasulullah Hamzah. Wahsy. Rasulullah gimana kalau ketemu Wahsy itu? Sampai-sampai beliau seringkali memalingkan wajahnya. Ya, aku nggak mau lihat wajahmu. Kenapa? Kalau aku lihat wajahmu, aku kan tanganku. Ya. Tapi Rasulullah bilang apa? Wahsy dapat hidayah. Wahsy masuk Islam. Akhirnya apa? Untuk menebus kesalahannya Wahsy ini, ya, apa yang Wahsy lakukan? Ya, nah, beliau bunuhlah orang yang juga paling memusuhi Islam. Ya. Kalau dulu beliau membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, untuk menebus kesalahannya itu Wahsy membunuh kalau nggak salah Musailamatul Kadzdzab, si nabi palsu. Iya. Tuh. Ya, tapi memang Rasul nggak mau ketemu wajah, nggak mau lihat wajahnya. Karena itu tadi, ya. Ya, tapi Rasul mau bilang apa? Ya, Allah turunkan hidayah buat Wahsy. Allah muliakan Wahsy dengan Islam. Ya, padahal kita tahu dia membunuh paman Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sama dengan Khalid bin Walid, ya. Dia jenderal pemimpin pasukan kafir waktu perang Uhud yang memporak-porandakan pasukan panah, ya, kaum muslimin. Ya. Tapi dari jenderal yang memimpin pasukan kaum kafir Quraisy, Allah berikan hidayah. Jenderal yang tak pernah kalah di medan perang, ya, Khalid bin Walid. Tapi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab diganti oleh anak baru kemarin. Apa Khalid bin Walid marah? Tidak. Justru beliau bersyukur. Ya, kenapa? Karena Umar khawatir ini kalau Khalid bin Walid nggak diganti, ini nanti jadi ujub. Ya, takut jadi sombong oleh karena ganti. Khalid bin Walid tidak protes. Dari jenderal yang berkali pernah memimpin perang dan menang harus diganti dengan orang yang lebih muda, yang mungkin pengalamannya jauh di bawah pengalaman Khalid bin Walid. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan lagi orang yang dulu memusuhi Islam, orang yang dulu membenci Islam. Ya, itu tadi kisah Muhammad Al-Qasimi. Satu lagi kisah Joseph Estes di Amerika. Ya, ada seorang pendeta terkenal di Amerika itu namanya Joseph Estes. Nah, bisa dicari di YouTube. Dia itu bencinya kepada Islam luar biasa. Ya. Tapi justru itulah yang mendorong dia semakin penasaran gitu, pengen kenal dengan Islam. Akhirnya apa? Allah turunkan hidayah. Ya. Dan lewat Joseph Estes inilah orang banyak tertarik kepada Islam. Dia harus mengislamkan lagi banyak orang setelah dia dulu banyak memurtadkan orang.
dia ganti nama menjadi Yusuf Islam. Yosef itu Yusuf, Yosef Estes apa jadi Yusuf Estes ya. Kalau Yusuf Islam ada lagi ya, itu yang musisi Cat Stevens ya, kenal Islam dia menjadi dai, menjadi pendakwah. Nah inilah rahasia yang kita nggak tahu ya. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Siapa di antara hamba-hambanya yang ya ditanamkan hidayah ke dalam diri ya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita nggak minta, kita dikasih ya. Tinggal persoalannya mampu nggak kita jaga ini sampai mati. Nah, itu persoalannya. Jangan kita nggak mampu kita jaga sampai mati ya. Kenapa kita nggak jaga? Kenapa? Ya karena kita itu tadi celah, capek, beramal soleh ya. Kita nggak konsisten di dalam menjalankan risalah agama kita ya. Bawaannya santai, bawaannya leha-leha, bawaannya pengen zona nyaman ya. Sementara kalau kita mikir dakwah saya nanti paling dilemparin, kalau dakwah saya nanti disorakin, kalau dakwah saya nanti paling ditertawain ya. Ini begitu ya. Akhirnya apa? Kita masa bodoh, kita nggak peduli ya. Nah ini yang nggak boleh terjadi pada diri kita. Baik ya, sekira itu ya. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini selalu memberikan pencerahan, memberikan semangat kita untuk terus belajar ya. Tafaqquh fiddin ya, karena tafaqquh fiddin ini adalah salah satu kunci kebahagiaan ya. Konsep bahagia menurut Abdullah bin Abbas salah satu diantaranya adalah kita yang tidak pernah berhenti untuk tafaqquh fiddin ya, belajar agama kita. Insyaallah mudah-mudahan ya ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kalau ada yang mau dilanjutkan dengan pertanyaan silakan. Mas Rian, Daiti. Siapa yang tanyain?